Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Forbes nobatkan Indonesia macan baru di Asia Tenggara. Macan di Asia Tenggara ya, Indonesia. Forbes ini adalah majalah perniagaan ya, majalah perniagaan dari Amerika nih ya. Kenapa Forbes nobatkan Indonesia sebagai macan di Asia Tenggara ya? So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Negara kita Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Indonesia has a growth rate over 5%. That would be the envy of the vast majority of countries in the world. Indonesia is ready to be a key player of the world economy. Indonesia kini mendapat julukan Macan Baru Asia Tenggara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Majalah ekonomi ternama Forbes menjuluki Indonesia sebagai macan baru di Asia Tenggara. Indonesia dinilai telah mendorong perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. Kontributor majalah Forbes, Elad Nathanson, di dalam artikelnya yang berjudul Indonesia, The New Tiger of Southeast Asia menyebutkan jika Indonesia telah mendorong perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. Diketahui saat ini Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga dikenal sebagai ekonomi macan Asia karena perkembangan industrialisasi, perdagangan, dan pengembangan keuangan yang cepat sehingga menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Nathanson memaparkan 3 alasan mengapa Indonesia bisa menjadi macan Asia Tenggara. Yang pertama adalah karena usia rata-rata orang Indonesia adalah 29 tahun dan 60% dari populasinya yaitu sekitar 40 tahun ke bawah. Kedua, Indonesia adalah salah satu negara pertama dengan penggunaan seluler terbanyak di dunia, di mana dari 150 juta pengguna internet di Indonesia, 95%-nya adalah pengguna seluler. Dan yang ketiga adalah 60% dari semua orang dewasa di Indonesia sekarang telah memiliki smartphone, di mana ketiga faktor ini yang telah membuat Indonesia mewakili populasi besar penduduk asli digital muda yang paham akan dunia mobile. Dalam artikelnya, Nathanson menuliskan, dari kebanyakan orang-orang di Indonesia telah menghabiskan waktu sebanyak 206 menit dalam sehari di media sosial dibandingkan dengan rata-rata global dari 124 negara. Platform teratas seperti YouTube, WhatsApp, dan Facebook semuanya digunakan secara online oleh lebih dari 80% orang Indonesia. Dia juga mengulas di mana 76% dari semua pengguna internet di Indonesia melakukan pembelian secara online menggunakan ponsel. Dan ini adalah tingkat tertinggi e-commerce seluler dari negara manapun di dunia. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan yang pesat dalam ekonomi internet di Indonesia. Selain e-commerce, permainan online, video berlangganan, serta layanan perjalanan online dan pengiriman makanan telah menerima keuntungan dari konsumen muda di Indonesia. Melonjaknya ekonomi seluler di Indonesia dipicu oleh lonjakan besar dari investasi Ventura dengan investasi sebesar 6 miliar US dollar atau setara dengan 86 triliun rupiah meningkat selama 4 tahun terakhir. Unicorn miliaran dolar itu telah muncul di beberapa sektor utama seperti Tokopedia, Traveloka, dan Gojek.
Meningkatnya ekonomi seluler di Indonesia bukan tanpa hambatan. Tentang hal ini, Nathanson menuliskan jika Indonesia memiliki masalah dalam jaringan internet. Meskipun data seluler relatif murah, namun bandwidth-nya terbilang buruk, yakni kecepatan rata-rata unduhan seluler sekitar 10 Mbps, dan itu kurang dari setengah rata-rata global. Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Oke guys, jadi dia videonya ini. Jadi inilah dia gitu, Indonesia menjadi macan di Asia Tenggara dalam aspek perkembangan ekonomi digital. Jadi memang rata-rata kan memang aktif-aktif gitu ya secara online, beli secara online gitu kan masyarakat Indonesia. Jadi perkembangannya itu pun pesat gitu ya dalam perekonomian digital. Macam tadi ada Tokopedia, ada Bukalapak pun ada kan juga. Apalagi penggunanya tuh, pengguna online dari Indonesia itu ya memang tinggi-tinggi gitu, memang ramai gitu ya, aktif-aktif semuanya. Jadi dengan itu Indonesia telah mendorong gitu ya perkembangan perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara ini ya. Apalagi sekarang gitu kan memang semuanya tuh serba online gitu kan guys. Memang mantap, luar biasa, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.